Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah sambil kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita daripada kitab Matan Ar-Riwayah wa Takrib. Kita masih bahas tentang zakat, begitu ya. Dan zakat yang kita ngomongin ini dari kitab nih, kita yang nyebut dengan istilah zakat klasik atau zakat konvensional. Maksudnya supaya kita semua ini juga mengenal zakat-zakat klasik. Sebab zakat modern yang hari ini kita dengar nih, zakat harta produktif, zakat profesi, kemudian zakat baru yang banyak kita dengar hari ini, itu semuanya menginduk kepada zakat klasik. Jadi aturan yang ada pada zakat modern, zakat baru, itu apa? Ngejiplak zakat klasik. Nah, sayangnya banyak di antara muslim kota hari ini lebih kenal zakat profesi atau juga zakat harta produktif yang lain dibanding zakat klasiknya, begitu. Emang kenapa Ustaz kalau kenal zakat modern aja? Sebenarnya yang jadi masalah karena hanya taunya zakat modern, begitu. Dan zakat modern ini kan status kewajibannya masih diperdebatkan. Ada ulama yang bilang wajib, tapi banyak juga kelompok ulama yang mengatakan enggak ada zakat modern. Zakat itu apa yang disebut dari Al-Quran, apa hadis aja tok, begitu. Nah, kalau orang sibuk dengan zakat modern, dia tidak kenal zakat klasik, dikhawatirkan ada jenis harta yang dia punya masuk dalam kategori wajib zakat klasik. Yang mana zakat klasik itu disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama sejagat, begitu. Jadi ulama dari timur ke barat, utara ke selatan sepakat tuh zakat emas dan perak, termasuk juga zakat uang simpanan, karena punya sifat yang sama seperti emas perak sebagai alat tukar. Nah, ada sebahagian orang yang merasa sudah cukup, nggak perlu lagi zakat emas, dia tidak memperhitungkan lagi uang simpanannya. Alasannya kenapa? Kan tiap bulan saya udah zakat Ustaz dari gajian, begitu. Padahal zakat gajian yang atau disebut zakat profesi itu status kewajibannya masih jadi perdebatan ulama. Sedangkan zakat emas, dia nyimpen itu emas di entah emasnya fisik atau memang emas digital yang dijamin fisiknya, kan begitu. Itu kan kewajiban zakatnya disepakati. Kalau kewajiban ini disepakati, ninggalinnya dosa, begitu. Dia tiap bulan zakat nih, gajinya 10-20 juta begitu, dibayar zakatnya tiap bulan. Tapi kan sisanya masuk simpanan.
simpanannya di rekening ini ada 300 juta, ada 500 juta, bahkan 1 miliar. Ini kan wajib zakat nih harta yang disimpan. Tapi karena sudah merasa cukup dengan zakat yang bulanan, yang mana zakat itu tidak disepakati, akhirnya zakat-zakat klasik tuh yang kesepakatan wajibnya seluruh ulama begitu, nggak ada lagi perdebatan, akhirnya ditinggal begitu. Jadi bahasanya nih, orang kebangetan rajin sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 10, tapi subuhnya kagak dikerjain, begitu maksudnya gitu. Ini kewajiban disepakati, semua ulama sepakat kalau subuh mah kudu sholat. Biar kagak sholat tahajud, walaupun bangunnya telat, tetap wajib sholat, kan begitu. Kalau mau nambah sholat sunat tahajud itu terserah dah begitu. Tapi yang wajib nih jangan sampai ditinggal. Duha duha saking rajinnya sampai 12 rakaat dia kerjanya. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai sudah cukup hanya 12 rakaat duha, entar sholat zuhurnya kagak dikerjain. Lu males lah saat sholat zuhur, emang 12 rakaat tadi duha udah, itu kan gak boleh gitu. Nah itu kan kejadian banyak begitu. Jadi bukannya menghalangi orang zakat profesi, ya kita sampaikan banyak ulama yang mewajibkan, mengamini adanya zakat profesi, tapi tidak sedikit, bahkan banyak begitu kelompok ulama yang menafikan zakat profesi begitu. Ini artinya perdebatannya ada. Kalau perdebatannya ada, ninggalinnya tuh kagak dosa-dosa amat begitu maksudnya gitu. Tapi yang namanya zakat uang simpanan, zakat emas perak, ini kan kewajibannya tuh firm. Al-Quran Sunnah firm, udah firm gitu, udah nggak ada lagi perdebatan. Maka meninggalkannya tuh jadi kemaksiatan begitu. Artinya kalau emang puas dengan penjelasan ulama modern tentang zakat baru, zakat profesi dan sebagainya, alhamdulillah silahkan. Tapi jangan melupakan zakat klasiknya. Uang yang disimpan lebih dari nisab kena wajib zakat. Kemudian emas dan perak, atau punya pertanian, dia kerja di Jakarta tapi di Jonggol dia punya pertanian yang kena kewajiban zakat, akhirnya nggak dibayarin zakatnya lah. Ustaz, kan tiap bulan sudah bayar zakatnya begitu. Dan praktek zakat nih, mohon maaf, banyak di antara teman-teman muslim kita, saudara muslim, yang kagak ngerti bagaimana teknisnya. Taunya bayar aja, tahunya pokoknya ada tuh beberapa kali orang sampai ke saya gitu, saya Ustaz pokoknya tiap tanggal 2 Ramadan saya bayar zakat gitu. Saya tanya, zakat apaan? Ya zakat, kata dia gitu. Emang zakat apaan tanggal 2 Ramadan? Pokoknya 2,5% dari dari usaha saya. Ngitung usahanya gimana? Ya kan kira-kira saya nih setahun dapat omset, udah salah lagi kan begitu. Barang dagangan kan, zakat barang dagangan bukan zakat keuntungan, bukan zakat modal, bukan zakat perputaran uang, bukan zakat penjualan, bukan zakat pembelian. Zakat barang dagangan tuh zakat barang dagangan yang barangnya dihitung begitu. Jadi bukan omsetnya. Kan itu banyak terjadi yang akhirnya seperti itu. Jadi kata siapa itu almarhum Zainuddin MZ, ini orang muslim di Indonesia ini menang groyokan doang atau begitu, menang banyaknya doang. Ditanya rukun puasa atau pada bengong tuh katanya gitu. Rukun wudhu mana yang wajib mana yang kagak juga pada kagak tahu katanya gitu. Menang groyokan doang. Jadi alhamdulillah kalau di sini kita masih ada majelis. Nah kita baca nih. Kemarin kita sudah baca soal emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Jadi emas perak yang diwajibin sama Nabi itu bentuknya dinar, bentuknya dirham. Zaman dulu dinar emas, dirham perak.
karena dinar dan dirham itu dia jadikan sebagai alat tukar, maka ulama mewajibkan juga alat tukar di setiap negara walaupun beda-beda namanya itu sebagai kewajiban zakat emas dan perak. Nisabnya nisab emas, 85 gram emas tuh kira-kira sekarang 161 juta sekian. Jadi orang punya simpanan 160 juta udah setahun utuh. Awal nyampe 161 juta tanggal 12 Rabiul Awal 1447. Maka 12 Rabiul Awal 1448 tahun depan kalau ini utuh atau bahkan bertambah wajib zakat. Begitu. 2,5%. Nah, sekarang kita mau baca nih az-zuru wa amma-zuru, sedangkan tanaman. Nanti kita juga jelasin bentuk modernnya nih, kata ulama modern dari zakat tanaman apa. Wa amma-zuru, sedangkan tanaman, fatajibu zakatu, wajib dibayarkan zakatnya bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Ada 3 syaratnya. Zakat pertanian atau zakat tanaman ada 3 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Yang pertama, tanaman itu ditanam oleh manusia. Jadi kalau tanaman liar tumbuh sendiri kagak ada yang nanam begitu, nggak kena kewajiban zakat walaupun menghasilkan. Dalam arti dia terus berbuah dan seterusnya, tapi tidak ada yang nanam, emang tumbuh sendiri, itu tidak kena kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, ayyakuna, ini penting, ayyakuna qutan muddakhara. Yang kedua syaratnya, pertanian atau tanaman wajib zakat adalah qutan muddakhara. Ini syarat tanamannya nih, syarat tanamannya dia adalah ditanam manusia. Yang kedua, dia adalah qut, makanan pokok. Jadi sumber makanan pokok, muddakhara, dan bisa disimpan lama. Jadi dia adalah makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ini syarat ini nih muncul karena dulu dari sekian banyak tanaman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan 4 jenis. Yang pertama syairun, yang kedua hintoh, yang ketiga tamr, yang keempat zabib atau inab. Jadi yang pertama syair itu gandum. Gandum karena jadi makanan pokok orang-orang jazirah. Orang jazirah kan makannya roti. Adonan rotinya tuh bahan pokoknya adalah gandum. Gandum tuh biji-bijian yang jadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kemudian hintoh. Syair sama hintoh ini mirip, sama-sama jadi adonan roti. Jadi hintoh tuh kalau bahasa Indonesianya gandum yang tidak premium. Kalau syair tuh premium, hintoh tuh ya gandum juga, cuman biasanya dipakai oleh orang-orang menengah ke bawah. Jadi intinya syair sama hintoh sama-sama jadi bahan pokok adonan roti, yang rotinya itu jadi makanan pokok. Kemudian ada tamr, ada kurma. Kemudian yang keempat zabib. Zabib itu kismis. Tapi kismis dan kurma itu sudah diwajibkan zakat sebelum jadi kismis, sebelum jadi kurma. Kurma itu kan kalau bahas kurma itu kan udah dikeringin. Sebelum dikeringin tuh yang masih nempel di pohon tuh udah matang, nempel pohon tuh namanya rutop. Rutop itu dipetik nih, didiemin 2-3 hari busuk, maka dikeringin dulu tuh. Ada proses kering. Ntar kapan waktu buka YouTube ya itu, pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Arab, tajfifur rutop, ngeringin rutop kemudian jadi kurma. Kan kalau udah kering jadi kurma tuh ada urat-uratnya. Nah dulu masih rutop tuh bulat begitu, lonjong bulat, kagak ada uratnya.
karena kadar airnya masih tinggi. Ketika sudah jadi kurma, tamar, itu jadi bisa disimpan lama. Termasuk karena beberapa negeri di jazirah tuh makan pokoknya kurma. Ada yang kismis. Nah, kismis tuh kagak ada kan pohon kismis, yang ada pohon anggur. Jadi kismis itu anggur yang dikeringin. Jadi anggur, ya tentu anggur saya nggak tahu ya di Indonesia tuh jenis anggurnya bisa gak dijadiin kismis, karena kan nggak semua anggur bisa jadi kismis, hanya jenis tertentu. Jadi anggurnya panen itu, kalau anggur tuh taruh di kulkas saja kan banyak itu kan 2 hari 3 hari. Tapi kalau dia dikeringin, proses keringnya dulu disiram pakai cairan tertentu, jemur matahari. Tapi kalau sekarang yang modern bisa pakai magicom, bisa gitu. Ntar kapan waktu buka YouTube tajfiful inam, ngeringin how to make kismis, bahasa Inggris apa ya gitu ya. Ya pokoknya begitu. How to make kismis from the anggur grapes. Nah begitu. Itu pakai magicom sekarang bisa. Kalau dulu tradisional disemprot, pakai dicampur cairan tertentu, dijemur bawah matahari sampai 4-5 hari. Itu cakep jadinya. Kalau pakai magicom ya jadi kismis cuman beberapa jam. Tapi kan rasa yang dijemur matahari sama yang magicom itu beda. Nah, setelah jadi kismis, itu anggur jadi kismis itu utuh dan bisa disimpan lama sampai bahkan tahunan, itu jadi lama begitu, utuh bisa disimpan lama. Nah kalau dari 4 yang disebutin Nabi, kemudian ulama ngasih kesimpulan, oh berarti yang wajib zakat itu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Sebab anggur mah enggak, tapi wajib zakatnya kalau anggur itu dijadiin kismis begitu. Tapi untuk tidak agar petani anggur nih kagak pada jadi dulu disiasati oleh Nabi, sejak panen anggur udah kena kewajiban zakat. Jadi amil zakatnya Nabi itu punya yang namanya khoros. Khoros itu tukang taksir. Jadi datang dia ke perkebunan anggur, mana yang punya nih? Ini berapa hektar? Sekian hektar panennya. Kalau panen sukses ada berapa kira-kira? Dihitung tuh sama tukang taksir. Nanti dari sekian ton yang panen bersih, itu kalau jadi kismis sekian ton. Nah, maka wajib kena kewajiban zakat. Jadi sebelum mereka ngejual dalam bentuk anggur begitu, mereka sudah didatangi. Dan memang amil begitu tugasnya, karena pertanian itu harta zohir. Jadi kan zakat itu ada harta zohir, harta batin. Zohir kelihatan, yang bukan yang punya aja tahu kalau itu wajib zakat, itu zohir pertanian. Tapi kalau harta batin itu harta yang kagak kelihatan, yang tahu wajib zakat itu cuman dia doang yang punya, orang lain kagak. Uang simpanan itu kan yang tahu dia doang. Amil kagak tahu dia berapa nyimpen di kamarnya, kan ya emang kagak boleh tahu kan begitu. Maka kalau uang simpanan itu al-wazi'uddini namanya, kesadaran diri sendiri tentang tentang menunaikan kewajiban agama yang ngejalanin. Tapi kalau dia kagak sadar ya udah begitu aja. Nah, kalau yang kelihatan amil datang, amil tukang taksir. Jadi dilihat oleh ulama 4 jenis ini disebut sama, padahal dulu Nabi Muhammad waktu hidup tanaman banyak. Kan ya? Ada ada jeruk udah disebut sama Nabi. Ada jeruk, ada apel, ada apa lagi tuh? Ada mangga, pisang juga. Duren tuh, duren ada apa nggak di sana? Duren, rambutan, semangka ada semuanya. Biji-bijian kayak abah sauda, zaitun udah pada ada zaman dulu. Tapi yang disebut sama Nabi 4 doang. Lalu 4 ini diteliti oleh ulama. Oh, 4 ini makanan pokok dan dia bisa disimpan lama. Maka kalau konteks kekinian ke Indonesia, maka pertanian ini beras. Dia makanan pokok, sumber nasi itu kan makanan pokok tuh beras, dan dia bisa disimpan lama. Begitu. Jadi syarat yang kedua syaratnya
ini tanaman makanan pokok dan bisa disimpan lama. Wa ayyakuna, yang ketiga syaratnya ayyakuna nisoban. Ayyakuna nisoban, wajib panennya harus sampai nisob. Jadi dia kalau kita beras nih, kan ada beberapa di sini kan masih banyak nih, di Jonggol, di Cikarang, Kerawang, masih ada orang yang punya sawah padi. Kalau dia panen wajib zakat apa enggak Ustaz? Nah, syaratnya dulu, syaratnya ditanam sendiri, tanam sendiri. Makanan pokok bukan makanan pokok. Yang ketiga syaratnya panennya wajib sampai nisab. Nah, emang nisabnya berapa Ustaz? Nisab pertanian khamsatu awsuq la kishra 'alaiha, 5 wasak tanpa gabah, 5 wasak tanpa selaput. Kalau kita gabah begitu. Kalau mereka ya udah jadi itu, udah jadi apa namanya, kismis, udah jadi kurma, termasuk gandumnya tuh udah di apa tuh, kan sama gandum sama beras kan sama tuh, ada apa sih, apa ini, tangkainya udah hilang tuh, gabahnya udah hilang, jadi udah bentuk biji-bijian. Terus syaratnya panennya 5 wasak. Nah 5 wasak berapa? Jadi wasak tuh kalau bahasa kita mungkin zaman dulu tuh kayak gerobak begitu ya. Jadi ngukurnya pakai gerobak, nih 1 gerobak 1 wasak. Jadi kalau 5 gerobak tuh 5 wasak kena kewajiban zakat. Nah, wasak itu memang ukuran volume yang dipakai oleh orang-orang jazirah ketika itu, yang sampai sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Jadi 5 wasak tuh kata ulama, satu wasak tuh sama dengan 60 sok. Gitu. Bingung lagi tuh, sok apaan tuh gitu. Wasak udah kagak ngerti, udah pakai sok-sokan lagi. Jadi 1 sok itu tuh zakat fitrah. Zakat fitrah kita tuh 1 sok. Yang kalau ukuran konversi benernya 1 sok itu 2,75 liter. Jadi 1 sok 2,75 liter. Kalau pakai kilogram sebenarnya 2,1 kilogram begitu. Cuman untuk zakatnya ngikutin volume. Jadi bukan pakai berat, karena kalau wasak tuh volume. Jadi 1 wasak beras sama 1 wasak kurma ya sama volumenya. Tapi kalau 10 kilo beras sama 10 kilo kurma kan beda tuh. Kalau dikonversi ke wasak ke volume kan beda. Jadi makanya volume wasak. Nah 1 wasak itu 60 sok, 60 zakat fitrah. Berarti 1 wasak 60 kali 2,75 liter. Artinya kalau 5 wasak itu 60 kali 5. 60 kali 5 berarti 300 sok. Jadi 5 wasak itu 300 zakat fitrah. 300 zakat fitrah. 1 zakat fitrah 2,75 liter dikali 300, ketemunya berapa? 825 liter gitu. Jadi kalau orang punya pertanian yang pertaniannya tuh makanan pokok bisa disimpan lama, dia tanam sendiri dan panennya sampai 825 liter atau lebih, maka dia kena kewajiban zakat begitu. Berapa bayar zakatnya pertanian? Bayar zakatnya pertanian adalah insukiyat bima isama awisaihi, kalau dia disiram pakai air hujan. Jadi dia nggak nyiram sendiri, air hujannya udah bagus, lokasinya tuh bagus lah, jadi hujannya rata. Atau diairi oleh air tanahnya ngalir sendiri, jadi kagak make udah kagak ada usaha dah, pokoknya airnya jalan sendiri. Maka zakatnya al-usyru, yaitu 10%. Misalnya panen 1 ton tuh berapa sih?
Ya pokoknya 1000 liter misalnya, 1000 liter, maka zakatnya 10%. 10% ya dari 1000 liter 100 liter gitu. Jadi kalau dia panennya 2000 liter, ribuan, kalau 1000 liter tuh namanya apa tuh? Liter juga kan ya? Kalau ton kan berat itu kan ya. Hah? Kiloliter, iya. Kiloliter, pokoknya begitu. 2 kiloliter berarti 10%-nya 200 liter begitu. Itu kalau diairi air hujan. Yang modelan kita tuh nggak begitu, susah. Kalau orang zaman orang kurma begitu. Dia nanam, tapi nanam kurma kan dari mulai nanam sampai jadi pohon kan lumayan tuh, setahun 2 tahun. Tapi kalau udah jadi pohonnya, berbuahnya tuh 6 bulan gitu. Sama kayak kelapa gitu kan lama, dari mulai nanam sampai gede itu kan bertahun-tahun. Tapi kalau udah tinggi, kelapanya tuh muncul nggak nyampe setahun. Kalau kurma bisa begitu, orang tinggalin aja udah, tinggal itikaf di Masjid Nabawi, pulang-pulang udah ada buahnya begitu, sama air hujan. Itu 10%. Wa in sukiyat bidulabin, kalau disiramnya pakai ember, dulab tuh ember. Jadi dia yang gotong sendiri airnya, sumber airnya ada di sono, akhirnya dia bikin ember, atau dia bikin pipa, nyalain listrik, pompa air. Pokoknya dia punya usaha untuk mengairi, au nazhin, atau dengan nimba sumur, ya pokoknya dia punya alat, dia punya usaha untuk ngairin tanamannya. Nisful usyur itu 5%. Kalau diairi air sendiri, air hujan 10%, diairi air sendiri itu 5%. Itu syarat zakat pertaniannya begitu. Pertama ditanam sendiri, yang kedua makanan pokok bisa disimpan lama, yang ketiga sampai nisab. Nah, cuman ada syarat orangnya. Apa syarat orangnya? Arba'atu asya. Ini syarat wajib zakat khusus nih yang punyanya. Yang pertama al-Islam, yang punyanya orang Islam. Jadi kalau ada industri besar, yang petani di sana tuh bukan yang punya, petaninya karyawan, orang dibayar gitu, entah bayar harian atau bulanan. Yang punyanya mah orang non muslim, ada mereknya gede, merek besarnya, perusahaan apa, tanahnya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya, itu nggak wajib zakat, sebab yang punya hartanya bukan orang muslim. Tapi kalau dia mau bayar zakat boleh apa enggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Orang muslim bayar zakat, terima apa enggak? Ya terima begitu. Cuman karena bukan dari orang muslim, ini nggak mesti disalurin ke 8 golongan. Kan kalau zakat pakemnya kudu 8 golongan. Nggak boleh enggak. Tapi karena dia non muslim, dia mau berbagi, ya udah terima aja. Yang terima siapa aja boleh. Kan bukan zakat. Orang kaya boleh, RT boleh nerima, RW yang punya mobil Fortuner juga boleh nerima, Kades yang punya Pajero 2 boleh terima gitu. Karena kan bukan fakir miskin, karena bukan zakat kan. Tapi kalau zakat mah harus orang 8 golongan. Jadi yang pertama Islam, yang kedua hurriyah. Hurriyah itu artinya merdeka. Ya karena memang budak tidak memiliki. Yang ketiga al-milkut tam, dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna artinya ya ini bukan punya orang, emang ini tanah punya sendiri, hasil panennya punya dia sendiri. Maka kalau tanahnya tanah wakaf, nggak ada kewajiban zakat. Misalnya ada pesantren, ada kiai, ada ustadz dapat diamanahkan tanah wakaf untuk pesantren. Akhirnya dia bangun pesantren, 2/3 tanahnya untuk pesantren, ada kamar, unit kamarnya, unit kelas, ada masjid. 1/3 tanah kosong, dia tanamilah makanan tanam-tanaman, termasuk ada beras untuk kegiatan santri, sekaligus bisa jadi pemasukan pesantren.
Maka karena ini tanah wakaf, semua komersialisasi wakaf tuh harus dimanfaatkan untuk operasional wakaf itu sendiri. Jadi kalau ditanya boleh nggak apa-apa. Tanah wakaf disewain buat parkir mobil nggak apa-apa. Yang penting balik ke operasional wakaf. Jangan disimpan buat buat yang markirin kan gitu. Jadi nggak apa-apa balik itu. Ini pesantren tanahnya wakaf, berarti kalau wakaf tidak memiliki, yang punya Allah. Ada tanaman pokok, ya udah. Ini panennya nih kembali kepada operasional wakaf. Tergantung wakafnya untuk masjid, ya berarti masjid. Kalau wakafnya buat pesantren, berarti hasilnya untuk operasional pesantren. Wan nisabu, dan juga nisab, yaitu tadi syaratnya Islam merdeka, dimiliki sempurna dan sampai pada nisab. Nah, di Indonesia itu ada namanya tanah bengkek apa pengkek sih udah? Bengkek kan ya? Bengkok. Jadi itu tanah yang dijatahin sama negara buat kepala desa. Itu wajib zakat tuh. Karena kepala desa memiliki secara sempurna, dia punya. Jadi milik sempurna itu kan bukan cuma milik 100%, tapi kalau dia nyewa. Nih saya nih punya duit 20 juta, saya nyewalah tanah 20 juta setahun misalnya, saya tanemin. Ini kan hasil panennya punya saya apa punya yang punya tanah? Punya saya yang nyewa. Jadi semua hasil tanah tuh punya saya, maka saya yang wajib zakat. Begitu juga tanah bengkok gitu. Ya kan, ya itu kan memang diberikan oleh negara untuk si kepala desa. Kalau dia manfaatin buat tanam-tanaman, hasilnya kan bukan punya negara, hasilnya punya dia, mengjatah dia gitu. Maka kena kewajiban zakat begitu. Tanah tanah bengkok begitu. Saya baru tahu rupanya tuh pas ngaji ini kebetulan ada orang kepala desa tuh nanya gitu. Jadi ketemu tuh tanah bengkok, dia dimiliki secara sempurna. Jadi hasil panennya dimiliki secara sempurna. Nah, itu zakat klasiknya tuh. Zakat klasiknya tuh tanah ditanami makanan pokok, hasil panennya 825 liter, wajib zakat. Ulama modern sekarang melihat ada perkembangan. Ini kan pertanian tuh tanahnya punya sendiri, propertinya nggak pindah milik, itu tanah utuh sepanjang tahun tapi menghasilkan. Maka dipikir ada barang kayak gitu zaman modern sekarang. Contohnya orang punya rumah, begitu. Rumahnya ada 2, satu ditempatin, satu lagi dikontrakin sama dia. Rumahnya milik sendiri, nggak pindah kepemilikan, manfaatnya juga ada. Kemudian utuh itu rumah sepanjang tahun, nggak berkurang, tapi dia dapat penghasilan daripada itu. Maka nih kata ulama modern, ini mirip kayak pertanian. Maka kalau hasil kontrakannya itu senilai 825 liter, karena kita makanan pokoknya beras, 825 liter beras dikali berapa tuh makanan seliter, dia makannya berapa kira-kira? Kalau 10.000 ya berarti kan 8 juta sekian rumah. Yang dia sewain tahunan, per tahunnya 20 juta, per tahunnya 30 juta. Maka setiap bayar kontrakan kena wajib zakat. Atau juga kontrakan petak yang sekotak tuh, yang kamar mandinya di luar, satu kotak satu pintu 1 juta, dia punya 20 pintu. Ya sekali orang bayar awal bulan 20 juta didapatkan begitu. Nah, kata ulama modern ini mirip kayak zakat pertanian, namanya zakat harta produktif. Jadi hartanya tuh produktif, tanpa di luar daripada kebutuhan, hartanya tuh bisa memproduksi kekayaan.
Ada orang punya mobil, dia punya mobil, tapi kemudian dia punya duit, dia beli mobil lagi, lalu mobilnya disewain, begitu, disewain sama dia. Tiap bulan itu drivernya nyetor, pokoknya tiap bulan driver, pokoknya hariannya 350.000. Kalau 6 hari berarti kan 2.100.000. 2.100.000 kalau dikali 4 sebulan jadi 8.400.000, kena 8 juta. Jadi itu apa namanya? Ini zakat modern yang diilhakkan, dimirip-miripin kepada zakat pertanian. Namanya zakat harta produktif, begitu. Ini kata ulama klasik nggak bisa begitu. Sebab zakat ini kata ulama pesantren, ulama klasik, ulama yang kitab kuning banget lah, begitu. Ini zakat nih nggak bisa diperbaharui, karena zakat itu ibadah ritual, ketentuannya tuh wahyu dari Allah. Maka otak jangan ikut-ikutan. Jadi apa yang disebut sama Al-Quran kita jelas, kita kerjain. Yang dicontohin sama Nabi kita kerjain. Kagak ada di Quran, gak ada di hadis, kita kagak bikin-bikin. Yang ada di hadis itu tanah ditanami makanan pokok, begitu. Jadi kalau bukan tanah, jangan diwajib-wajibin, begitu. Sebab kita mengikutin pakem aja. Lah Ustaz, nanti tuh orang kontrakan, dia punya kontrakan banyak kagak bayar zakat. Lah kan nanti uang uang kontrakannya masuk ke dalam uang simpanan. Dari uang simpanan tersebut ya kan kena kewajiban zakat. Jadi nggak perlu diambil dari kontrakan, ngambilnya dari yang sudah jadi kesepakatan ulama, harta simpanan, gitu. Nanti kita teruskan setelah azan. Silahkan. Allah. سيدنا محمد السنة الشرف الدرجة Kita teruskan sedikit lagi hadirin. Jadi zakat harta produktif itu mengikuti zakat pertanian. Nisabnya saya nggak tahu ya, setahu saya nisabnya itu juga sama, nisab pertanian. Walaupun ada sebahagian lembaga yang nisabnya tuh ngikutin nisab 85 gram emas gitu. Tapi kalau memang betul mengikuti zakat pertanian, maka dia harus ngikutin nisabnya. Nah, cuman kan pertanian ini wajibnya ada yang 10% kalau diairi air hujan, atau 5% diairi air sendiri, usaha sendiri. Maka umumnya harta-harta produktif kita tuh kita tanggung tuh biaya maintenance-nya kan ya. Mobil ada servisnya, rumah ada kerusakan, kita benerin dulu renovasinya. Maka ini masuk dalam kategori dulang, ember, biaya sendiri, gotong air sendiri. Maka kewajiban zakatnya 5%. Kontrakan dia punya rumah 20 juta sekali bayar 5%. 20 juta berarti 5%-nya 1 juta. Kan ya. Kalau dia punya uang gedung sewa, gedung pertemuan yang setiap Sabtu Minggu tuh penuh orang nyewa buat kawinan, hajatan dan sebagainya, sebulan bisa sampai 20, 30, 40 juta, ya dia kena kewajiban bayar 5% dari harta produktif yang menghasilkan. Tapi itu tadi, bahwa ini kewajiban yang tidak disepakati. Harta produktif itu jenis zakat baru.
ulama klasik tidak tidak mengakui adanya pembaharuan zakat begitu. Dan ulama-ulama yang mengikuti pembaharuan zakat ini biasanya juga membaharui zakat hal lain, termasuk zakat emas dan perak itu kan seperti orang yang menimbun harta. Bahkan karena seperti menimbun harta itu, kalau ada orang di rumahnya punya lukisan yang lukisannya senilai lebih daripada nisab 85 gram kan 160 juta. Dia punya lukisannya dan itu kan nggak dibutuhkan, dalam arti bukan bagian dari kebutuhan primer. Orang kan kagak ada lukisan, hidup mah hidup aja kan begitu. Jadi ini di luar kebutuhan nih, maka kena kewajiban zakat. Jadi lukisan tuh yang harganya mungkin 200-300 juta kena kewajiban zakat. Bahkan ada zakat sama tuh seperti emas dan perak. Harta kontemporer yang wajib dizakat itu mobil antik. Mobil antik. Jadi mobil tahun 72 apa berapa punya di rumah. Itu kan nggak mungkin dipakai, di luar kebutuhan. Tapi karena antik nih nilainya nih, la haula wala quwata illa billah kan begitu. Lebih mahal daripada mobil yang lagi dipakai di jalanan kan begitu. Maka itu kena kewajiban zakat. Kalau di internasional ada tokoh namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang punya pandangan pembaharuan zakat. Tapi kalau di kita Indonesia ini banyak, termasuk ada Dr. Didin Hafiduddin, ada Dr. Oni Syahroni yang masih aktif sekarang begitu. Beliau mendukung adanya pembaharuan zakat, termasuk zakat profesi. Nah, zakat profesi itu ngikutin zakat pertanian. Begitu. Nah, cuman kurang konsisten aja. Karena nginduknya ke zakat pertanian, tapi nisabnya bukan nisab pertanian. Ada yang pakai nisab pertanian, tapi ada yang pakai nisab emas perak. Kemudian bayarnya juga ada yang 2,5% ngikutin emas perak, tapi ada juga yang bayar ngikutin pertanian 5%. Jadi kalau zakat profesi ini di lembaga masing-masing itu teknisnya berbeda-beda. Ada yang ngikutin plek-plekan pertanian, ada yang dimix sama dia. Jadi nisabnya peternakan, tapi bayarnya seperti emas perak 2,5%. Ada yang sebaliknya, nisabnya emas dan perak 85 gram emas, tapi bayarnya 5% begitu. Ada yang juga ngikutin sama seperti emas dan perak plek-plekan. Nisabnya 85 gram 160 juta. Jadi kalau gajinya 5 juta nggak nyampe tuh kan gitu. Ini gaji dihitung setahun. Yang kalau setahun 12 bulan termasuk gaji 13 dihitung tuh. Jadi kalau gaji sebulan 10 juta nyampe setahun 130 juta nggak kena tuh. Karena nisabnya 85 gram. Tapi kalau nisabnya pertanian nggak kena gitu. Jadi ulama-ulama modern yang mewajibkan zakat profesi pun mereka diantara mereka berselisih tentang teknisnya. Kalau ulama pesantren kan dari awal enggak gitu. Dia cuma nanya doang. Gue bilang juga apaan gitu. Lu sih wajib-wajibin ribut sendiri kan gitu. Namun dari dulu mah kagak ada gitu. Tapi ya itu tadi, saudara muslim kita, teman-teman muslim yang mau ngikutin zakat profesi, ahlan wa sahlan. Cari lembaga yang dia anggap kredibel, terpercaya gitu. Tapi tidak bayar zakat profesi itu bukan kemaksiatan, karena kewajibannya masih jadi perdebatan ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang tanya? Ada yang mau nanya? Ya. Ya. Cuman dia mengerjakan sesuatu yang akan menghasilkan uang. Tapi pekerjaan ini nggak masih ada. Iya. Iya, kayak lawyer, kayak kalau klasik nggak kena kewajiban zakat atas pekerjaan, tapi kan dari pekerjaan itu hasilnya nanti disimpan, maka dari uang simpanan itu kena kewajiban zakat. Nah, kalau ngikutin zakat modern, zakat kontemporer itu termasuk bagian daripada zakat profesi. Jadi nilai proyek yang dia tangani, arsitek
kan nggak tiap hari orang bangun rumah kan ya. Itu dapat nih proyek, nilainya berapa? Nilainya misalnya 2 miliar, yaitu 2 miliar dihitung, maka dia kena kewajiban bayar 2,5% dari proyeknya tersebut. Atau lawyer nanganin kasus kasus artis misalnya, nilainya 300 juta, 400 juta, ya bayar 2,5. Kalau ngikutin modern zakat kontemporer, bahwa yang dimaksud profesi itu bukan cuma gaji bulanan, tapi profesi-profesi yang mendatangkan uang seperti dokter, lawyer, arsitek dan sebagainya, itu dihitung penghasilannya dari satu proyek yang kemudian kalau sampai nisab dikena kewajiban zakat. Nah, tapi kalau ulama klasik, kiai-kiai pesantren, kerjaan maka gak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu dari pekerjaan, dia punya penghasilan, penghasilannya disimpan, simpanannya sampai nisab utuh setahun, tuh yang kena kewajiban zakat, gitu. Tapi pekerjaannya mah nggak kena kewajiban zakat. Iya, jadi harus utuh setahun. Nisabnya kan 85 gram emas, 161 juta. Sekarang dia punya 150 juta. Dapat proyek lagi, akhirnya disimpan tuh 20 juta, jadi 170 juta. 170 juta kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal tahun depan bayar zakatnya. Asal 170 juta ini utuh, nggak berkurang. Kalau kemudian nih 170 juta Rabiul Awal ada, Rabiul Tsani ada, Jumadal Ula ada, Jumadal Tsani ada, bulan Rajab berkurang. Kurang dari nisab. Nisab kan 161 juta. Kurang dari 61 juta, hilang udah nisabnya. Kalau hilang nisabnya, hilang juga kewajiban zakat. Karena kewajiban zakat syaratnya nisab. Kalau nisabnya hilang, hilang juga kewajibannya, gitu. Iya, syarat sah sholat itu nutup aurat. Auratnya kebuka, hilang sholatnya udah, kudu ngulang lagi. Nggak bisa ini, bentar doang Ustaz gitu. Malaikat juga nawin kagak begitu gitu. Syaratnya hilang sholatnya. Jadi syarat itu syarat begitu. Kalau ada syarat jalan, syaratnya nggak ada, hilang kewajiban. Gitu. Nanti bulan Rajab hilang tuh, berkurang. Kemudian bulan Sya'ban masuk Ramadan, Syawal nyampe lagi nisab, mulai baru lagi nisabnya. Hitung 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun, utuh setahun bayar 2,5%. Begitu. Oke? Sudah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.